Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Raihan Zen Putra BP 18110053, Berlianda Partana BP 18110061. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Berbagai sumber yang lain mendefinisikan ekuitas yang tidak berbeda dengan definisi di atas, di mana ekuitas didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi masa datang, karena didefinisi atas dasar aset dan kewajiban. Nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Secara sederhana, ekuitas diformulasikan sebagai total aktiva dikurangi total pasifa. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas memiliki contoh-contoh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama modal saham, yang kedua agio saham, yang ketiga laba ditahan, yang keempat akumulasi pendapatan komprehensif lain, yang kelima ada saham treasury, yang keenam ada kepentingan non pengendali. Yang pertama kita akan membahas tentang modal saham. Ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Seseorang harus meneliti anggaran dasar perusahaan, sertifikat saham, dan ketentuan hukum negara bagian untuk meyakinkan pembatasan atas atau variasi dari hak dan keistimewaan standar. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, maka setiap saham memiliki hak-hak berikut. Yang pertama ada untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. Yang kedua untuk ikut serta dalam manajemen, hak untuk memilih direktur secara proporsional. Yang ketiga untuk membagi aktiva perusahaan apabila terjadi likuidasi secara proporsional. Yang keempat untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama disebut hak istimewa. Selanjutnya ada agio saham. Agio saham adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya. Nilai agio saham diambil dari selisih harga jual dan harga beli suatu saham. Singkatnya, agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya. Selanjutnya ada jenis-jenis agio. Ada dua jenis, yaitu agio saham biasa dan agio treasury. Agio saham biasa adalah total kekayaan bersih dari perusahaan yang didapatkan atas penjualan saham di atas nilai nominal. Yang kedua ada agio treasury, yaitu saham kepemilikan perusahaan yang dibeli kembali dan disimpan atas nama perusahaan atau perseroan yang masih diedarkan secara formal dan tidak dihentikan peredaran sahamnya. Selanjutnya ada manfaat agio saham. Agio saham merupakan sebuah kondisi atau situasi yang membuat perusahaan jadi mengetahui keadaan kekayaan yang didapatkan dari hasil jual beli saham di bursa. Yang kedua, cara menghitung agio saham berbeda dari cara menghitung keuntungan yang biasanya terjadi pada sebuah perusahaan. Yang ketiga, agio saham dihitung dari perbedaan atau selisih antara setoran pemegang saham dengan nilai jumlah yang di atas nominal. Yang keempat, dalam sebuah perusahaan manfaat agio saham adalah mengetahui total bersih kekayaan dari penjualan saham atas selisih dari nilai agio saham tersebut. Selanjutnya, penerapan agio saham. Pembentukan awal perusahaan berupa PT atau perusahaan terbatas, seperti ilustrasi yang dimisalkan pada sebuah perusahaan ekspedisi, ada 3 orang yang mendirikan perusahaan tersebut dengan modal 30 miliar. Sebut saja perusahaan tersebut perusahaan J, K, dan L. Mereka sepakat menyetorkan modal awal dengan besaran nominal 1 miliar yang di total modal terkumpul sebesar 3 miliar. Dengan demikian, modal masih kurang 27 miliar. Dengan nilai yang diketahui modal awal 30 miliar. Modal disetor 3 miliar dan modal cadangan sebesar 27 miliar. Perusahaan J, K, dan L menyepakati mendapatkan nominal 500 per lembar saham, sehingga masing-masing mendapatkan 6 juta lembar saham. Dari kesempatan berikut dibuatlah nota notaris. Modal yang disetor sebesar 3 miliar adalah saham yang belum beredar sebanyak 60 juta lembar, dengan nilai nominal sama 500 per lembar. Saham yang belum beredar dikenal sebagai portfolio dan dimasukkan juga pada akta notaris. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Berlianda, yaitu laba ditahan.
keseluruhan atau sebagian laba perusahaan pada periode tertentu yang tidak dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen mereka. Yang dimaksud dengan dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham perusahaan sesuai dengan presentase kepemilikan saham mereka. Keputusan tentang laba ditahan ini merupakan keputusan bersama dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Keputusan diambil dengan melihat kondisi keuangan perusahaan, strategi pemasaran, dan kebutuhan dana operasional. Selanjutnya, manfaat laba ditahan. Untuk membayar hutang perusahaan, untuk membiayai operasional perusahaan, sebagai modal cadangan, untuk pengembangan atau investasi perusahaan di masa depan. Adapun faktor-faktor yang menjadi latar belakang laba tertahan, yaitu 1. Terjadi perubahan manajemen perusahaan. Kedua, terdapat kesalahpahaman dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Yaitu terjadi penyesuaian nilai rupiah dari periode sebelumnya. Adanya perubahan metode perhitungan, perubahan prinsip akuntansi dari periode sebelumnya. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Akumulasi pendapatan komprehensif lain atau OCI termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang dilaporkan di bagian ekuitas di neraca yang dijaring di bawah laba ditahan. Jenis akumulasi pendapatan komprehensif lain. 1. Perusahaan memiliki beberapa jenis kewajiban untuk mendanai pemrograman pensiun. Sebuah program imbalan pasti, misalnya mengharuskan pemberi kerja untuk merencanakan pembayaran tertentu untuk pensiun di tahun-tahun mendatang. Jika aset yang diinvestasikan dalam program tidak mencukupi, kewajiban program pensiun perusahaan meningkat. Kewajiban perusahaan untuk program pensiun meningkat ketika portofolio investasi mengakui kerugian. Biaya program pensiun dan kerugian yang belum direalisasi dapat dilaporkan ke OCI. Setelah keuntungan atau kerugian direalisasikan, jumlah direktifikasi dari OCI menjadi laba bersih. OCI juga mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan terkait dengan investasi, misalnya kerugian besar yang belum direalisasi dari kepemilikan obligasi saat ini. Dapat menimbulkan masalah jika obligasi mendekati jatuh tempo. Saham treasury. Treasury stock adalah saham biasa yang dikeluarkan untuk investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Saham treasury ini mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar terbuka. Saham treasury yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan menerima dividen dan tidak akan memiliki hak suara serta tidak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi. Saham treasury ini dapat dijual atau dapat terus disimpan sebagai saham treasury. Kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali atau KNP adalah bagian ekuitas pemegang saham minoritas pada anak perusahaan yang telah dikonsolidasikan oleh perusahaan induk atau pengendali, tetapi tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk. Aturan yang memunculkan KNP. Bagian ekuitas yang dapat diakui oleh pemegang saham perusahaan akan disebut milik pemilik induk. Di sisi lainnya, bagian yang bukan milik pemegang saham akan diakui sebagai kepentingan non-pengendali atau KNP atau kepentingan minoritas. Jika aset dan neraca merekam nilai total perusahaan KNP, tidak akan berhenti di ekuitas. Ekuitas datang dari pengakuan laba, maka bagian laba juga dibagi menjadi laba untuk pemilik induk dan laba KNP. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.